Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat berjumpa lagi buat teman-teman. Ya, kita sekarang mau sesi praktek strategi pricing dan penetapan pricing di teman-teman untuk rekomendasi ROAS otomatisnya seperti apa, gitu ya. Jadi teman-teman mula untuk nge-set up pricing dengan biaya admin yang baru gitu ya, otomatis teman-teman harus merubah total seluruh harga kalau misalkan mau menjaga profitnya tetap sama gitu ya. Nah sekarang kita coba praktekkan di Shopee dan di TikTok untuk pricing yang memang bakal teman-teman buat nantinya gitu, biar tidak boncos juga ketika beriklan GMV Make. Terus juga biar profitable-nya memang ada pagernya juga teman-teman, biar teman-teman juga nggak bingung gitu ya rekomendasi ROAS-nya harus berapa. Langsung kita praktek ke tool yang di Shopee gitu ya. Misalkan teman-teman ya, kalau untuk calculate pricing Shopee ini, di sini semua dikalkulate itu di setup diskonnya kan 50% untuk pricing normal ya, 51% untuk campaign dan 53% untuk di campaign. Nah, ini kan rata-rata yang memang rekomendasi si Shopee-nya. Bisa 52% kalau misalkan ingatkan diskon atau 53%. Kalau misalkan campaign-campaign yang memang sifatnya long time itu bisa 51, misalkan produk nominasi ya, produk nominasi angka kembar. Nah, itu kan biasanya 50% diskonnya tetap ataupun naik 1% gitu ya. Jadi kenapa di setup ini biar ketika teman-teman misalkan 100 produk didaftarkan campaign itu tidak akan bingung ya, karena setup awalnya semua 50%, nggak beda-beda. Kalau teman-teman beda-beda otomatis teman-teman bakal ngecek satu-satu, ini startnya dari berapa, apakah startnya dari 40%, 30%, 50% gitu ya, 70%. Nah itu kan menyebabkan teman-teman juga bakal registrasi kampanye bakal kesulitan gitu ya untuk memeriksa ini masuk apa enggak. Nah terus juga kalau misalkan teman-teman mau ngecek pricing teman-teman yang saat berjalan saat ini, abaikan 50%-nya teman-teman. Yang pasti sih tinggal teman-teman input aja entry data yang dikasih warna kuning. Dan untuk yang hijau itu hanya sebatas teman-teman memilih data yang ada gitu ya. Jadi teman-teman misalkan teman-teman ini taruhlah produk teman-teman dengan HPP yang kita anggap lebih mudah aja ya, 10.000 misalkan ya. Terus juga ini input price-nya ya, harga jualnya teman-teman memperkirakannya mau di harga berapa. Ya nanti bakal timbul juga gross profitnya gitu ya. Terus misalkan teman-teman mau jual 35.000 ya. Kira-kira berapa sih settingan awalnya ya. Nah, ini settingan awalnya berarti kan harganya pada saat upload produk itu 70.000. Nanti di diskon 50% jadi harga coretnya jadi 35.000 gitu ya. Nah, terus di sini teman-teman ada pilihan ya. Kalau kategori toko itu otomatis kan yang mall, Star Plus, Star dan non Star gitu ya. Kalau misalkan di Shopee. Nah, ini kalau secara skimnya karena Star Plus atau non Star atau yang Star itu sama skimnya, maka saya bagi dua ya, non mall dan mall gitu ya, jadi Shopee Mall. Nah ini dibagi dua, tinggal teman-teman pilih aja toko teman-teman termasuk kategori jenis toko apa. Saya anggap ini non mall gitu ya. Terus di sini kategori teman-teman ya pakaian dalam, karena misalkan kenapa nggak ada pilihan di sini, kalau saya buat pilihannya akan terlalu banyak teman-teman, kalau misalkan memilih akan sangat kesulitan gitu. Makanya harus dicek dulu teman-teman, dicek dulu karena untuk skim yang sekarang itu teman-teman cek nomor urutnya di sini, di sheet yang nomor urut ya. Teman-teman lihat di sini ada nomor urutnya. Jadi teman-teman pastikan, karena kalau dulu berdasarkan subkategori, sekarang kategori yang sama pun bisa jadi berbeda karena jenis produknya berbeda ya.
Jadi misalkan di sini ada yang beda pelengkapan mandi. Kalau teman-teman pilih pelengkapan mandi, ternyata ada subnya lagi nih, jenis produknya. Ada perawatan rambut, alat perawatan bayi gitu ya. Terus di sini kan beda-beda juga nih skimnya. Ya, terus pelengkapan mandinya, bak mandi, dudukan, jas mandi. Nah, teman-teman pastiin dulu. Ya, pastiin jenis produknya apa, terus subkategorinya apa gitu ya. Kalau misalkan saya ambil di sini taruhlah kaos kaki misalkan ya. Kaos kaki ini nomor urutnya 47. Nah, teman-teman masukkan ke sininya nomor urutnya 47. Oke, jadi tunggu kaos kaki di sini ya. Kalau misalkan teman-teman ternyata celana panjang nih ya, celana panjang ini 49 misalkan ya. Tinggal masukkan nomor urutnya 49. Oke. Nah, terus lanjut ke pilihan yang kedua, pilih ukuran produknya. Apakah ukuran biasa atau ukuran khusus? Ya, karena ini skimnya juga berbeda. Ya, kalau misalkan ukuran khusus biasanya ukuran yang berat-berat. Nah, terus ini ukuran biasa. Anggap ukuran biasa. Ini muncul biaya adminnya berapa, gitu ya. Gratis ongkirnya berapa. Karena ini sudah dihitungkan berdasarkan subkategori ini, ya. Jadi di sini muncul. Terus di sini teman-teman gak usah dipikirkan data yang di sini, karena yang ini misalkan double, yang apa program promo ekstra maksimal quantity ya. Ini 1500 1500 gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya yang diambil salah satu gitu ya. Kalau misalkan acuannya ini mentok jadi 60.000, yang diambil yang ini, bukan yang ini gitu ya. Jadi abaikan nominal ini gitu. Terus di sini ada include promo ekstra. Nah, ini kan jadi opsional bagi teman-teman nih. Opsional di sini teman-teman bisa ikutan, bisa tidak, atau ikutan yang promo ekstra plus. Ya, bisa non include, ini jadi otomatis kosong. Bisa misalkan promo ekstra 4,5, terus bisa promo ekstra plus 6,5 gitu ya. Dengan maksimal per kuantitasnya berbeda-beda. Kalau promo ekstra itu 60.000, kalau nggak salah ya 60.000 betul. Kalau misalkan promo ekstra plus 80.000. Nah, teman-teman tergantung teman-teman mau pilih yang mana gitu ya. Kalau misalkan teman-teman sudah terbiasa pakai promo ekstra, karena settingan di awal ya, pricingnya dimulai dari awal, coba biasakan ambil yang terbesar. Anggaplah teman-teman include promo ekstra plus gitu ya, 6,5. Andai pun misalkan teman-teman berubah dari promo ekstra plus ke promo ekstra biasa, itu jadi tidak akan masalah di kemudian hari gitu ya. Terus di sini live ekstranya teman-teman, kalau misalkan mau lebih aman, teman-teman ternyata suka melakukan timnya suka melakukan live, bisa di-include juga di sini. Kalau misalkan mau lebih aman, tapi kalau tidak atau jarang-jarang tidak di-input pun tidak masalah gitu ya. Nah, ini program biaya hemat biaya kirim. Kalau misalkan teman-teman pakai ya, di sini juga bisa tinggal di-include atau non-include. Terus juga program pay letter, kalau misalkan teman-teman pakai gitu ya, otomatis pilihnya yang tenor 6 bulan. Untuk yang tenor 3 bulan ini sebagai simulasi aja teman-teman. Ya, pilih yang tenor 6 bulan. Ini bisa terjadi ke semua produk ataupun sebagian produk gitu ya. Jadi tidak semua juga yang check out pakai pay letter gitu ya. Jadi otomatis teman-teman ini sebagai pagar teramannya teman-teman gitu. Kalau misalkan teman-teman ngerasa spare-nya memang oke, teman-teman misalkan tidak pakai simulasi program pay letternya, itu juga nggak masalah gitu ya. Terus ini biaya layanan PO kalau teman-teman produknya produk PO gitu ya. Nah, ini non include, ini include atau non include ya. Tinggal dipilih aja. Kalau misalkan produk teman-teman anggaplah ini PO, misalkan jadi tambahan 3% gitu ya. Atau anggap tidak PO gitu ya. Nah, terus ini biaya proses pesanan ini 1.250 per pesanan. Campaign barter komisi kalau sewaktu-waktu teman-teman strateginya berubah nih ya, mau ikutan barter komisi dengan Shopee. Terus AMS-nya standarnya misalkan teman-teman kalau tidak terlalu fokus untuk ke affiliate, teman-teman bisa disetting 5%. Dan andai pun kalau teman-teman mau ngeboost salah satu produk, itu salah satunya.
atau satu atau dua produk yang winning, atau satu atau dua produk yang slow moving, atau satu atau dua produk yang new arrival gitu ya. Nah ini jadi kalau misalkan ternyata settingan standarnya itu 5%, anggaplah 5% semua. Andai pun misalkan teman-teman mau di push 10%, tapi hanya untuk beberapa produk aja yang teman-teman mau targetkan untuk dihabiskan gitu ya. Ini misalkan taruh 5% lagi ya. Terus ads-nya nih teman-teman, ads-nya teman-teman tergantung teman-teman membudgetkannya berapa, apa 10% atau 20% atau 15% ya. Semakin tokonya baru, budgetkanlah semakin tinggi. Semakin tokonya sudah besar, budgetkanlah semakin kecil ya. Jadi kalau misalkan sekarang pakai GM VMake udah agak lumayan tuh teman-teman, karena kontrolnya tidak by part lagi, tidak by kata kunci lagi. Jadi akan semakin sulit kita memfilter kata kuncinya gitu ya. Bisa jadi kata kunci yang memang tidak non profitable di apa di boost juga sama GMV Max gitu ya. Di boost dalam artian itu tidak akan di boost terus-terusan teman-teman. Kalau misalkan kata kunci taruhlah dan ya, kan biasanya celana panjang pria dan wanita, dannya itu di boost tuh, dicoba trafiknya ada gitu ya, tapi tidak profitable, pasti akan dimatikan oleh sistemnya juga gitu ya. Jadi jangan khawatir, cuman hanya untuk langkah awalnya pasti semua itu bakal ke boost sama GMV Max ya. Bentar teman-teman, ada iklan dulu teman-teman. Ada tahu bulat dulu teman-teman ya. Jadi bentar sampai tahu bulatnya kembali lagi ke sini. Keluar dari blog ini. Nah, jadi lanjut untuk apa lagi tadi? Nah, voucher teman-teman misalkan rata-rata pembeliannya 2 atau 3 gitu ya, tergantung nominalnya ya. Kalau misalkan teman-teman harganya 35.000, rata-rata pembeliannya itu 99.000, berarti kan rata-rata 3 gitu ya. Nanti vouchernya tinggal di setup berapa, misalkan 5.000 ya, tergantung teman-teman. Nah nanti ini akan terpecah menjadi 3 gitu ya. Kalau misalkan rata-ratanya 2 akan terpecah menjadi 2 ya. Nah di sini kalau misalkan settingannya ini misalkan 5.000, ini 2 gitu ya, total biayanya sekitar 17.000. Ini total ini tidak semuanya dimasukkan. Jadi kalau misalkan yang kembar kayak gini, kayak maksimal quantity, ini salah satunya. Yang ini juga nah ini juga sama salah satunya. Jadi jangan khawatir, bukan keseluruhan ini ditotalkan ya. Jadi kalau misalkan memang dipilihnya yang maksimal per quantity, nantinya mentoknya berarti dipilihnya yang itu gitu teman-teman ya. Jadi total biayanya kalau misalkan secara pagar amannya itu 17.481 ya. Ini baru total biaya. Nah, cuman di sini itu tidak terlalu ini yang tertera. Ya, bisa jadi ternyata iklannya itu 20% atau ternyata iklannya itu 10%. Makanya ini yang mesti harus dikontrol. Atau AMS-nya biasanya kalau misalkan ada yang ke apa? Yang video yang muncul itu video afiliator, otomatis bakal terkena biaya iklan dan biaya AMS ya. Atau misalkan tanpa iklan tapi dapat dari afiliator murni nih, itu berarti tanpa ada budget ini ya. Cuman secara amannya kita include semuanya biar lebih aman dan terukur gitu teman-teman. Nah dari sini profitnya ketika kita menjual apa B iklannya sorry 15% misalnya, menjual
35.000 dari HPP 10.000 ini 7.500 gitu ya. Nah, teman-teman masuk apa tidak gitu ya. Di sini operational store-nya sengaja kalau untuk ada yang biaya ongkir yang kita tanggung, terus plastik packing gitu ya. Dan segala macamnya hal-hal yang memang tidak terukur secara data gitu ya. Bisa dimasukkan operational store aja. Jadi buat jaga-jaga aja teman-teman. Nah, terus di sini nyata untungnya 7.500 nih teman-teman ya. Nah, dari sini muncullah teman-teman untuk pricing yang ini ya. Untuk teman-teman iklan ya, untuk teman-teman iklan itu normalnya di harga yang ini ya. Break evennya ya, untuk ROAS-nya, jadi balik modalnya itu 2,8. Jadi kalau teman-teman pasang ROAS misalkan 6, ternyata hasilnya 4 misalkan ya, ini kan masih profit teman-teman. Ya, masih profit. Nah, kalau ini settingan yang ini untuk mencari pricingnya, kalau settingan ini untuk beriklan, otomatis profitnya ini berarti ini ditambah biaya iklan terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi ini ya ditambah ini dibagi ini ditambah ini ya. Jadi muncul balik modalnya berapa. Yang ini kan sudah ada nih teman-teman ya, sudah ada acuannya. Profit amannya berapa, minimalnya 3,4, sehat buat scaling berapa, 4,2 gitu ya. Kalau ternyata misalkan teman-teman pasang ROAS-nya 8 dan hasilnya 6, berarti kan agresif profit besar nih, boost iklannya terus gitu ya. Terus di sini juga ada acuan untuk yang campaign gitu ya, 2,9. Terus yang ini BEP-nya 3 kali gitu ya. Nah, terus di sini kita simulasikan teman-teman. Ini simulasi ya. Simulasi kalau teman-teman misalkan beriklan totalnya 25 juta gitu ya. 25 juta misalkan. Nah, entry ROAS-nya nih, teman-teman yang didapatkan pada saat akhir bulan itu ROAS-nya secara keseluruhan aja teman-teman. Ya, kalau misalkan mau disimulasikan. Tapi kalau misalkan mau satu-satu boleh, monggo ya. Kalau satu-satu per produk gitu. Tapi kalau saya sarannya sih secara keseluruhan, ROAS secara keseluruhan biar nggak bingung nantinya ya. Nah, kalau misalkan ternyata pada saat di dashboardnya itu ROAS yang kita dapatkan dari bulan Mei itu ternyata 6 misalkan ya. Ya, dari entry spin ini ya, sales by ads-nya ya, ini 150 juta kalau ROAS-nya 6 gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini profit kotornya 53 juta, di sini profit bersihnya setelah dipotong biaya iklan ini 28.116. Gitu, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman taruhlah ngeboost iklan sampai 60 juta gitu ya. ROAS-nya yang didapat 5 gitu ya. Berarti kan sales by ads-nya ya. Ini kan bisa jadi kalau sales keseluruhan bisa lebih besar dari sales yang dari iklan. Ya, cuman kalau sekarang sih agak tipis beda dengan yang dulu. Yang pas pada saat manual gitu ya. Nah, di sini 300 juta berarti ya. Kalau misalkan kita ROAS-nya tuh 5 misalkan. Kalau dari iklan kita entry-nya simulasinya 100 juta dengan mendapatkan ROAS di hasilnya ya, hasil lihat di perakhir bulan ROAS-nya 4 misalkan. Berarti omsetnya itu yang didapat dari iklan itu 400 ini 100.000 100 juta. Nah, 400 juta. Nah, profitnya berapa? Profitnya 41 juta gitu. Ya, kalau misalkan ROAS-nya 6, ya berarti profitnya 112 juta. Berarti kontrol iklan di sini juga harus lebih kencang juga, teman-teman. Kalau misalkan produknya ternyata teman-teman ini sudah buat seperti ini, taruhlah ini yang celana panjang ya, celana panjang di sini
Misalkan teman-teman buat juklaknya, buat teman-teman tim teman-teman tahu nih. Jadi juklaknya misalkan buat seperti ini contohnya, nama produk gitu ya. Celana panjang, SKU-nya 100 misalkan ya. Misalkan ini SKU-nya. Terus HPP-nya tadi 10.000. Harga dasarnya itu berarti berapa tadi tuh? Harga dasarnya 70.000 ya. Harga normalnya ini 50%, tinggal dikali aja. Ya, taruh ini berapa? Ini aja nih. Nah, ini ya. Harga dasarnya 30.000, BKM sekian, terus ROAS targetnya berapa nih teman-teman? Teman-teman misalkan sudah di setting nih ROAS targetnya berapa. Kalau misalkan mau dimasukkan ke juklaknya itu ROAS targetnya itu, taruhlah ini yang aman 3,4 misalkan ya. Oleh teman-teman masukkan 3,4. Terus AMS setnya untuk produk ini berapa persen sih ya, biar jadi acuan juga buat teman-teman marketing ya. 5% misalnya. Dan seterusnya teman-teman, buat juklaknya per produk. Setelah selesai teman-teman taruhlah udah membuat setup pricing sekian gitu ya. Udah selesai, baru kirimlah ke teman-teman tim di bawahnya, ke teman-teman marketing di bawahnya gitu ya. Kalau misalkan ini loh target ROAS-nya sekian. Jadi kontrol iklannya juga bisa tiap hari ya. Terus juga kalau misalkan ternyata ada begitu kontrol iklan secara keseluruhan itu ROAS-nya ternyata 3, berarti mana nih cari per produknya ROAS mana yang jeblok gitu, matikan aja iklannya gitu ya. Oke, nah ini buat juklaknya baru di convert ke PDF, sebarkan ke PIC store-nya gitu. Ini buat juklak, ini loh yang harus dicapai. Kalau misalkan ternyata implementasinya ROAS-nya didapat 6, nah misalkan tinggal disimulasikan aja ya. Budget iklannya habis 50 juta ya, ROAS-nya dapat 5 misalkan ya. Nah, profitnya sekian. Berarti omsetnya dari ads-nya sekitaran 250 juta. Karena ini dikali 5 aja gitu ya. Berapa nominal yang dikeluarkan atau yang diinvestasikan, baliknya berapa kali. Kalau misalkan yang diinvestasikan 50 juta dengan ROAS 5, berarti baliknya 5 kali itu. Jadi 250 juta itu ya. Profit kotornya 88 juta dikurangi biaya iklan yang ini yang timbul. Ya, berarti ini. Oke. Jadi kalau sudah ada tool ini, teman-teman nggak usah panik lagi harus pasang berapa, nggak usah bingung lagi ini profit atau enggak, selama teman-teman ikuti atau misalkan memang selama toolnya itu teman-teman kalau ikut ya ikut, enggak ya enggak gitu ya. Maksudnya gini, kalau misalkan ininya ikut, masukkan ikut gitu ya, kalau enggak ya enggak gitu ya. Jadi biar terukur gitu teman-teman ya. Saran saya karena strateginya bakal berbeda-beda nantinya gitu ya, teman-teman juga bisa ambil misalkan promo ekstra, ambil aja promo ekstra plusnya supaya lebih aman. Jadi ketika misalkan ada campaign yang 32 atau 31, setidaknya masih di rentang ROAS yang aman juga gitu ya. Semakin tinggi gap antara HPP dan harga jual sebenarnya, itu otomatis rekomendasi ROAS-nya juga semakin rendah. Ya kalau misalkan nih HPP-nya ternyata 20.000 gitu ya. Lihat rekomendasi ROAS-nya kebalik modalnya aja ini udah 14, ROAS-nya 14, dan ini akan susah banget teman-teman untuk majunya juga gitu ya. Kalau teman-teman mau jual harga murah nih ya, tapi produknya diiklankan gitu ya,
Ini berarti ROAS-nya harus 14. Oke. Nah, kalau teman-teman ini kan pricing ini dibentuk ketika teman-teman upload produk. Misalkan tadi yang tadi celana panjang udah set, celana panjang itu ketika diiklankan ROAS-nya udah muncul sekian gitu ya. Kalau misalkan ininya 10.000 berarti ROAS sekian. Celana panjang misalkan HPP taruhlah 40.000 gitu ya. Harga jual 99.000 misal. Nah, ini ROAS aman minimalnya 4,1 ya. Kalau misalkan harga jualnya teman-teman ROAS-nya terlalu tinggi, misalkan harga jual 75.000 ya. Ini kan terlalu tinggi nih, ternyata teman-teman yang biasa didapat itu kalau sudah berjalan kan teman-teman punya gambaran nih ROAS-nya di produk A itu berapa sih yang biasa didapat gitu. Kalau misalkan ternyata yang biasa didapat 5 gitu ya, ya teman-teman harus tinggiin harga jualnya teman-teman. Terpaksa harus ditinggikan harga jualnya. Nah, berarti kan aman tuh. Ya, profit. Gitu teman-teman. Ya. Nah, simulasikan ini teman-teman, simulasikan per produknya, terus buatkan juklaknya. Setelah dibuat juklaknya, baru teman-teman share ke PIC yang pegang tokonya gitu ya. Entah misalkan dipegang oleh teman-teman sendiri ataupun misalkan dipegang oleh teman-teman admin ya. Tinggal di-share ininya nih. Jadi mereka punya acuan. Jadi mereka tidak ragu lagi dalam beriklan, tidak bingung lagi menganalisa iklannya ya. Tidak kesulitan lagi dalam mengambil keputusan atas pengelolaan toko tersebut. Jadi tinggal acuannya jadi juklak ini gitu teman-teman. Kalau misalkan taruhlah teman-teman punya admin yang pegang tokonya dua ya, dari dua toko misalkan masing-masing satu. Nah, masing-masing ini terserah menentukan harga jualnya berapa. Misalkan gini, harga jualnya dasarnya itu kita ini 35.000 ya, 35.000 tadi balik lagi ke sini misalkan harga jualnya tadi 10.000 ya, ini 35.000. Nah, admin satu misalkan mengikuti harga yang ini yang sesuai cuklak gitu ya. Admin 2 toko yang berbeda cuman produknya sama gitu ya, produknya sama, kita menjual produk yang sama, ini mau misalkan menjual 45.000 gitu ya, terserah. Berarti dia secara BE ROAS-nya itu lebih rendah daripada menjual 35.000 ya. Ini 2,8, ini 3,4, ini kalau misalkan menjual 45.000 berarti ini. Ya, dia bisa sedikit lebih jor-joran dari masalah iklan. Kalau misalkan dia mau push iklan, mau cepet nih tokonya berkembang, di push, ya tinggiin harganya biar ROAS-nya, target ROAS-nya juga rendah. Ketika target ROAS ini ditentukan untuk mendapatkan profitable teman-teman gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman menentukan ini tapi tidak tahu nih bakal profitnya berapa. Nah, itu kan bahaya gitu ya. Di video-video sebelumnya saya juga sudah buatkan cara menghitung laba rugi di Shopee gitu ya. Nah, nanti implementasikan aja teman-teman gitu ya. Ketika misalkan strategi pricingnya harus kita rubah karena memang kenaikan bahan dari bahan yang memang mengandung unsur plastik, misalkan naik hampir ngelipat harganya gitu ya. Terus misalkan kenaikan akibat biaya admin dan layanan gitu ya. Nah, ini kan mau tidak mau pricing harus kita rubah, harus kita set up ulang supaya teman-teman juga bisa lebih fleksibel. Fleksibel di sini dalam artian teman-teman bisa mengikuti campaign manapun, campaign apapun. Nah, untuk campaign ini teman-teman juga kalau misalkan pricing campaignnya tidak masuk ya, teman-teman masukkan satu varian aja. Kalau satu varian juga terlalu tinggi pricingnya misalkan ya, kunci stoknya yang dikampaikan misalkan 10 gitu ya. Yang pasti teman-teman semakin teman-teman banyak mengikuti campaign ya produknya, otomatis
exposure kan semakin banyak gitu ya. Oke, ini dari Shopee teman-teman. Ya Shopee dengan perbedaannya di sini harus ada nomor urutnya juga karena agak lumayan banyak tuh. Kalau misalkan saya masukin validity-nya, teman-teman milih di sini. Kalau saya masukin otomatis kayak yang dulu, di sini milih, ini akan kesulitan teman-teman. Ya terlalu banyak dan terlalu banyak yang kembar juga. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan strategi ini buat menambah edukasi buat teman-teman juga, buat teman-teman seller. Mudah-mudahan di masa masa survival ini ya, karena memang semua serba berat sekarang ya, jadi tekanan dari ekonomi global juga gitu ya, dari macam-macam lah teman-teman, mengakibatkan harga-harga juga naik gitu ya, termasuk ketika harga-harga naik ya biaya layanan dan segala macam server di Shopee-nya juga pasti akan membengkak gitu, biaya marketingnya juga akan membengkak, otomatis kan layanan pasti dinaikkan oleh mereka gitu ya. Jadi untuk menghadapi hal tersebut bijaklah atau pastikan teman-teman menetapkan pricing ini dengan sempurna gitu ya teman-teman. Dan juga di sini dari Juklak ini ataupun dari tool ini, teman-teman juga bisa membuat beberapa strategi. Misalkan nih, ini taruhlah produk yang diiklankan, ya. Ada 10 produk yang akan diiklankan atau menjadi backbone di toko teman-teman. Nah, strategi kedua, teman-teman mau ada produk yang memang lebih dipush di afiliator misalkan. Teman-teman tinggal bikin aja seperti ini. Ininya 15%. Ya. Nanti buat cuklatnya lagi di sini. Ya, taruhlah di sini, ini sembarang aja nih. Tas travel misalkan ya, tas travel. Teman-teman buat lagi tas travel. Nah, ya, harganya berapa? Misalkan target ROAS-nya berapa atau nggak diiklankan, misal contoh nggak diiklankan kosong gitu. Atau misalkan mau di setup iklannya juga nggak apa-apa, target ROAS-nya taruhlah tas travel itu misalkan berapa sih tas travel ya, di 200.000 misalnya, di US dijual 450.000 misalkan. Tuh ROAS-nya tinggi nih ya, ini harus 7 misalkan, baru profitnya 508. Nah ya, ini kan makin berat ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ini seperti ini teman-teman bisa di ininya bentar. Tulis aja di sininya sama misalkan berapa, 8,3 misalkan ya. Kalau teman-teman adminnya memang ketinggian kalau diiklankan, nggak pakai iklan karena ini strateginya strategi AMS misalkan ya. Ini AMS-nya 15%. Ini strategi kedua gitu ya. Strategi ketiganya teman-teman dari sisi pricing ini, teman-teman juga bisa settingannya 5%, ininya 0 gitu ya. Terus juga di sini misalkan 50.000, ininya 115.000 misalnya. Contoh. Nah, ini teman-teman bisa jadi strategi juga kalau misalkan untuk produk-produk yang memang tidak fokus untuk diiklankan. Misalkan kalau strategi saya kemarin kan teman-teman punya 20 varian motif dijadikan produk combo gitu ya. Jadi di dalam satu produk tersebut ada 20 varian motif. Terus teman-teman upload lagi per motifnya satuan produk. Nah, satuan produk itu nggak usah disetting iklannya berapa misalkan. Tinggal setup seperti ini. Jadi pricingnya juga bisa lebih rendah gitu teman-teman. Ya. Karena tidak ada biaya iklan yang dibebankan kepada produk tersebut. Ya. Jadi strateginya macam-macam teman-teman. Di sini tuh kalau misalkan mau dibahas per produk, teman-teman. Jadi jangan
sampai mentok langkah gitunya. Jadi kumaha we carana lamun produk itu diiklankeun nya geus tong dibebankeun iklan gitu. Lamun produk diiklankeun di push iklanna misalkan hayang jor-joran misalnya 20% gitu nya. Tah berarti target profit amanah itu saberasi roasna gitu. Ya, jadi tinggal di setup. Nah, ini kan yang ngebuat ini bisa tim marketing, bisa teman-teman juga sebagai ownernya gitu ya. Udah ini kasihin ke tim marketingnya, suruh bikin juklaknya sendiri juga nggak masalah teman-teman, karena dia sudah ada patokannya nih, yang profit itu yang mana. Berarti ketika dia ditemukan iklannya secara keseluruhan masih aman aman gitu ya. Tapi kalau misalkan secara keseluruhan tidak aman, berarti terlihat per produknya yang diiklankan ini yang mana yang tidak profitable. Nah itu bisa dimatikan. Oke. Ini biar nggak kepanjangan, ini yang Shopee dulu gitu ya. Nanti kita bahas yang TikToknya teman-teman ya. Paling itu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.